Ya, silahkan Bli Agung Suharta membawakan materi hernia inguinal dengan teknik-teknik operasi. Saya harapkan yang yang hadir di partisipan di sini bertanya. Silahkan, Bung. Baik, selamat malam, Bli. Selamat malam, senior-senior sekalian dan rekan-rekan residen. Mohon izin malam ini saya menyampaikan materi mengenai hernia inguinal. Baik, untuk pendahuluannya, untuk operasi hernia inguinal sendiri adalah operasi yang paling sering dilakukan di Amerika Serikat karena insiden yang terjadi di semua kelompok umur dan memiliki berbagai modalitas terapi. Kemajuan perioperatif dalam operasi hernia ini dan kemajuan teknik operasi juga membuat operasi hernia sebagai salah satu operasi yang dapat dilakukan sebagai outpatient atau rawat jalan dengan tingkat kekambuhan dan morbiditas yang rendah. Untuk epidemiologinya sendiri, hernia inguinal merupakan jenis hernia yang paling sering terjadi pada 75% kasus hernia. Risiko terjadinya hernia 27% pada laki-laki dan 3% pada perempuan. Di antara itu 90% terjadi di laki-laki dan di usia 25-40 tahun prevalensinya dikatakan 15% dan meningkat pada kelompok umur 75 tahun dengan prevalensi sebesar 47%. Untuk femoral hernia sendiri merupakan salah satu jenis dari inguinal hernia dan 70%-nya terjadi pada perempuan. Namun untuk inguinal hernia itu lebih sering daripada femoral hernia. Untuk epidemiologinya berdasarkan kelompok umur dikatakan dari penelitian yang sudah dilakukan ini dikelompokkan 25 tahun sampai 34 tahun dan hingga 75 tahun ke atas. Resikonya cenderung meningkat seiring dengan umur dan angka kekambuhannya sendiri juga cenderung meningkat, ditunjukkan dari lifetime prevalence, yang artinya pasien tersebut pernah mengalami operasi hernia lebih dari 1 kali. Untuk anatominya sendiri, inguinal kanal yang ini panjangnya kurang lebih sekitar 4-6 cm dan berada di anterior dari pelvis. Dia mulai dari posterior abdominal wall dan di dalamnya dilewati spermatic cord. Dan ada 2 komponen dari inguinal kanal, yaitu deep inguinal ring yang saya tunjuk dengan pointer dan superficial inguinal ring yang berada lebih di anterior. Dengan ukuran pada kanalis inguinalis dan cincin kanalis pria itu cenderung lebih besar sehingga hernia inguinal itu lebih sering terjadi pada pria. Untuk batas-batas kanalis inguinalisnya sendiri, sisi anterior dari kanalis inguinalis itu dibatasi oleh aponeurosis dari musculus obliquus externa. Untuk sisi lateralnya itu dibatasi oleh musculus obliquus interna. Pada sisi posterior itu dibatasi oleh fascia transversalis dan musculus transversus abdominis. Untuk sisi superiornya sendiri itu dibatasi oleh musculus obliquus interna dan di inferior itu dibatasi oleh ligamentum inguinal. Dan ini merupakan chorda spermatica yang masuk melalui inguinal kanal, yang dimana di dalamnya terdapat konten berupa nervus yang yaitu ilioinguinal dan genitofemoral. Ilioinguinal sendiri merupakan saraf somatik dan genitofemoral merupakan gabungan antara saraf somatik dan saraf simpatik. Di dalamnya ada arteri, yaitu arteri cremaster dan arteri testicularis. Di sana juga berjalan vena, yaitu plexus pampiniformis. Dan untuk muskulusnya sendiri terdapat musculus cremaster. Untuk fascianya sendiri sebagai pembungkus spermatic cord itu merupakan ada fascia superficial, eksternal, dan internal.
Dari gambar ini kita perlu menilai struktur penting selain dari inguinal kanal tersebut, karena untuk inguinal hernia sendiri juga termasuk di dalamnya adalah femoral hernia. Sehingga yang penting kita ketahui di sini adalah Cooper's ligament sebagai bagian lateral dari lateral ligament yang menyatu nanti ke arah pubic tubercle, dan iliopubic tract yang merupakan saluran yang paling sering dan paling lemah untuk terjadinya femoral hernia. Di samping itu di pubic tubercle ini merupakan nanti kita akan merupakan struktur penting untuk anchoring dari baik itu teknik hernioplasti ataupun herniorrhaphy. Selain itu, bagian yang cukup lemah juga diidentifikasi oleh Hasselbalch dan dinamakan Hasselbalch triangle, yang dimana area ini dibatasi oleh inferior epigastric vessel, baik itu arteri dan vena inferior epigastrica, itu berada di sisi lateralnya. Lalu pada sisi medial itu dibatasi oleh rectus sheath dari rectus abdominis muscle, dan pada bagian inferiornya itu dibatasi oleh inguinal ligament. Dan di daerah ini merupakan daerah yang cukup lemah dan sering terjadi hernia. Ini merupakan gambaran jaras saraf yang masuk ataupun melewati dari inguinal kanal. Struktur yang penting kita identifikasi di sini adalah iliohypogastric nerve dan ilioinguinal nerve, yang dimana dua-duanya itu adalah nervus yang masuk ke dalam inguinal kanal dan penting untuk dilakukan preservasi sehingga tidak memunculkan chronic pain pada pasien-pasien pasca operasi herniotomi ataupun dan herniorrhaphy. Dan kedua nervus ini, iliohypogastrik dan ilioinguinal, masuk ke dalam dan mengikuti dari spermatic cord yang iliohypogastrik itu masuk untuk menginervasi musculus transversus dan oblique transversus abdominis dan internal oblique, dan ilioinguinal ini nanti menginervasi ke arah medial paha, base penis, ataupun di upper scrotum. Sehingga kalau misalkan ini yang cedera, biasanya akan muncul nyeri somatik pada daerah-daerah tersebut. Lalu dengan perkembangan zaman, semakin berkembangnya ilmu operasi dan teknik operasi pada hernia, itu banyak memanfaatkan rongga ketiga, dan di mana dalam operasi hernia ini yang dimanfaatkan adalah preperitoneal space. Dan ini merupakan apa ya istilahnya, adalah caution atau perlu perhatian khusus, yaitu circle of death dan triangle of pain, di mana pada lokasi-lokasi ini pada circle of death itu berjalan iliac artery di eksternal iliac artery, dan jika pada saat dilakukan operasi mengenai struktur-struktur ini akan terjadi perdarahan yang hebat, dan pada triangle of pain ini dibatasi oleh iliopubic tract dan di superior iliopubic tract dan gonadal vessel, yang di dalamnya terdapat banyak nervus yang bisa menyebabkan nyeri somatik dan menyebabkan chronic pain pada pasien-pasien pasca operasi hernia. Untuk definisinya sendiri, hernia itu didefinisikan sebagai protrusi atau penonjolan organ melalui defek atau bagian lemah dari dinding abdomen. Dan untuk hernia sendiri itu terdiri atas cincin, kantong, dan konten atau isi dari hernianya. Untuk hernia inguinalis
itu diklasifikasikan menjadi 3, yaitu indirect atau hernia inguinalis lateralis, direct atau hernia inguinalis medialis, dan femoral hernia. Ini semua diklasifikasikan berdasarkan pada lokasi protrusi dan struktur sekitarnya. Untuk indirect inguinal hernia atau HIL yang biasa kita kenal itu berada di lateral dari inferior epigastric vessel, baik itu arteri dan vena, dan melalui dari deep inguinal ring. Untuk direct inguinal hernia itu sendiri berada di medial inferior epigastric vessel dan berada di dalam Hasselbalch triangle. Untuk femoral hernia itu protrusinya terjadi di femoral ring di bawah dari inguinal ligamen. Baik, ini merupakan gambar sekilas untuk lokasi-lokasinya. Ini merupakan gambaran dari secara dilihat dari inferior untuk posisi-posisi hernianya. Ini merupakan lokasi dari hernia inguinal medialis di triangle Hasselbalch. Di sini di hernia inguinalis lateralis, dan di sini adalah femoral hernia. Ini gambarnya. Dan untuk etiologinya sendiri itu bisa ada yang kongenital dan ada yang didapat. Untuk kongenital sendiri itu merupakan kegagalan dari menutupnya prosesus vaginalis pada saat usia kehamilan di 36 sampai 40 minggu, sehingga pasien-pasien dengan kelahiran preterm hampir bisa dipastikan 12%-nya memiliki paten prosesus vaginalis di kedua sisi dari inguinalnya. Dan untuk kasus-kasus hernia yang didapat itu merupakan patofisiologinya diakibatkan oleh peningkatan tekanan intraabdomen yang berlangsung secara kronis dan ditambah semakin lemahnya struktur penunjang bisa diakibatkan oleh salah satunya adalah penuaan. Dan faktor risiko lainnya yang bisa menyebabkan hernia itu adalah seperti obesitas, keadaan sering mengedan pada kasus-kasus BPH atau konstipasi kronis, pada kasus batuk kronis, PPOK, tumor paru, TBC, pada kasus-kasus tumor dan malignansi intraabdomen, pada aktivitas over exertion yang seperti mengangkat beban berat pada kehamilan dan juga bisa terjadi pada beberapa kasus di asides. Untuk sifat hernianya sendiri ada reponible, ada irreponible, incarcerata, dan strangulata. Dikatakan incarcerata ketika sudah terjadi gangguan dari pasase ususnya ketika masuk ke dalam kantong hernia, dan strangulata ketika sudah terjadi impairment dari blood supply-nya. Untuk penegakan diagnosisnya itu dimulai dari anamnesisnya. Yang paling sering adalah dikeluhkan oleh pasien adalah terdapat benjolan pada regio inguinal, dan yang sering dikeluhkan adalah hilang timbul dan memberat pada saat berdiri. Ketika dia dalam posisi tidur, benjolannya menghilang dan cenderung membesar pada saat batuk atau mengedan. Dan ketika pasien datang dengan tanda obstruksi atau gangguan pasase usus, itu biasanya sudah sampai ke fase incarcerata, dan beberapa gejalanya yaitu mual muntah, gangguan defekasi, atau perut kembung. Dan pada kasus-kasus strangulata biasanya sudah disertai dengan nyeri, disertai tanda obstruksi, dan tanda inflamasi lokal seperti kemerahan di sekitar lokasi benjolan. Untuk pemeriksaan fisiknya, idealnya pemeriksaan hernia itu dilakukan dalam posisi berdiri. Sehingga pada saat inspeksi itu bisa dilihat benjolan pada lipat paha, dan ketika tidak ada benjolan di lipat paha, pasien dapat diminta untuk batuk atau melakukan falsafa manuver.
Lalu pada saat dipalpasi kita evaluasi konsistensinya seperti apa, dan kita juga bisa mengevaluasi lokasi, memperkirakan lokasi dari hernia itu dengan menggunakan beberapa tes, yaitu finger test, thumb test, dan Zeeman test. Dan juga biasanya pada kasus-kasus yang kantongnya bisa diraba, itu akan memunculkan sign, yaitu silk string atau globe sign. Dan selalu pemeriksaan dilakukan pada lokasi kontralateralnya juga. Untuk finger test, kita menggunakan jari kedua atau jari kelima, dan dimasukkan lewat skrotum melalui anulus externus ke kanal inguinal. Dan pasien diminta untuk melakukan falsafah manuver atau batuk, dan jika impulsnya ada di ujung jari, itu merupakan heel, dan impulsnya ada di samping, itu hernia inguinalis medialis. Pada Zeeman test kita menggunakan tiga jari, yaitu semua diletakkan, jari kedua diletakkan di anulus internus di deep inguinal ring-nya, jari ketiga di superficial inguinal ring, dan jari keempat itu diletakkan di fossa femoralnya. Dan diperiksa biasanya dalam posisi berbaring. Hernia kanan diperiksa dengan tangan kanan, dan sekali lagi pasien diminta untuk melakukan falsafah manuver. Jadi jika rangsangan muncul di jari kedua, itu merupakan yang mana itu di deep inguinal ring, itu merupakan heel, pada jari ketiga merupakan hernia medialis, dan di jari keempat itu hernia femoralis. Lalu untuk thumb test, deep inguinal ring itu ditekan dengan ibu jari, dan penderita diminta untuk melakukan falsafah manuver. Dan jika muncul benjolan, berarti hernia tersebut merupakan bisa dicurigai sebagai hernia inguinalis medialis. Pemeriksaan radiologi sendiri bisa dilakukan pada kasus-kasus yang meragukan, dan biasanya bisa dilakukan dengan pemeriksaan USG, CT scan, dan MRI. Untuk yang paling sering digunakan adalah USG, itu memiliki sensitivitas 86% dan spesifisitas 77%. Ini merupakan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pemeriksaan penunjang untuk imaging. Untuk diferensial diagnosisnya, beberapa itu bisa merupakan sebuah kasus-kasus keganasan seperti limfoma, retroperitoneal sarkoma, metastasis, dan testicular tumor. Bisa juga merupakan primary testicular, bisa merupakan sebuah varikokel, epididymitis, testicular torsion, hydrocele, ectopic testicle, undescent, dan lain-lain. Untuk penata laksanaannya itu bisa untuk teknik operatif itu ada herniotomi atau herniorapi dan hernioplasti. Untuk tekniknya sendiri bisa open approach atau laparoscopic approach. Pada slide saya ini akan saya lebih bahas untuk yang open approach. Baik, untuk teknik operasi sendiri yang paling terkenal yang untuk operasi hernia itu ada 4, ada teknik Bassini, ada Soldice, ada teknik McVeigh, dan yang paling baru dan paling sering digunakan itu adalah teknik Lichtenstein, yaitu teknik dengan tension free. Untuk positioning-nya sendiri, pasien diposisikan dalam posisi supine, bisa dengan anestesi umum atau anestesi regional atau anestesi lokal. Lokal yaitu dengan memblok dari ilio-inguinal nerve block, sehingga di area inguinal itu bisa teranestesi sempurna. Untuk insisinya sendiri,
bisa dilakukan insisi oblik atau bisa dilakukan horizontal incision dengan jarak kurang lebih 2 jari atau 2 cm di inferomedial sias. Dan biasanya ini diperluas 6-8 cm ke arah medial, ke arah kubik tuberkel. Dan insisinya diperdalam menembus fascia scarpa hingga terekspos dari serat aponeurosis musculus externus obliquus. Untuk aponeurosis dari musculus externus oblik itu diinsisi secara tajam sejajar dengan arah serat dan digunting, dibuka menggunakan gunting dan diidentifikasi cincin inguinal di superficialnya. Pada saat inilah kita perlu melakukan preservasi terhadap nervus ilioinguinal dan iliohipogastrik. Selanjutnya setelah musculus eksternal aponeurosis dari eksternal oblique muscle itu dibuka, kita bebaskan korda spermatikanya, dimulai dengan menyusuri tepi dari lateral spermatic cord ke arah kubik tuberkel ke area yang paling loose sehingga bisa dibebaskan spermatic cord-nya dari transversalis fascia di bagian posteriornya. Dan setelah itu dimasukkan traksi menggunakan NGT atau penunjang lainnya, dan selanjutnya dilakukan identifikasi dari kantong hernia inguinalis, kantong hernianya. Jika hernia inguinalis lateralis, biasanya kantong berada di anteromedial, dan dilakukan diseksi pada kantong untuk mengidentifikasi isi kantong. Oke, jadi untuk hernia inguinalis medialis biasanya perlu ditambahkan kita melakukan insisi pada inguinal ligamen sehingga kantong dari hernia inguinalis medialis itu bisa terekspos, dan untuk diidentifikasi di isi kantongnya jika terjadi strangulata atau incarcerata. Ini merupakan video untuk ini sudah dibuka aponeurosis dari eksternal oblik dan dilakukan preservasi terhadap iliohypogastric nerve dan disusuri, dibebaskan secara tumpul, lalu perlahan dicari spermatic cord-nya. Ini spermatic cord dibebaskan dari otot-otot cremaster yang menempel dan dibebaskan dari organ sekitarnya. Yang untuk identifikasi nervusnya sendiri, untuk ilio
inguinal nerve itu menempel pada spermatic cord, sementara iliohypogastrik itu menembus muskulus aponeurosis dari external oblique muscle menuju ke ke spermatic cord. Lalu untuk identifikasi kantongnya dicari di posisi anteromedial, dicari bagian yang lebih putih karena merupakan pertemuan dari dua lapis peritoneum, disisihkan perlahan. Kantongnya lalu dipisahkan dari jaringan sekitar hingga hanya tersisa kantong saja, dan lalu akan dipisahkan dan diseksi. Nah, jadi seperti pada video sebelumnya, untuk kantongnya sendiri tidak berisi konten. Namun kalau misalkan ternyata di dalamnya ada kontennya, baik itu omentum atau usus, perlu dilakukan identifikasi dulu untuk viabilitas dari konten kantong hernia tersebut. Jika memang viabel, bisa dikembalikan ke rongga peritoneum, namun jika ternyata di dalamnya terdapat usus yang tidak viabel, perlu dilakukan reseksi, atau jika itu omentum yang tidak viabel, itu bisa dilakukan omentektomi sebelum organ tersebut dikembalikan ke dalam rongga peritoneum. Nah, setelah isi kantong dikembalikan ke dalam rongga peritoneum, kantong hernia tadi diikat dan dilakukan pemotongan dari kantong tersebut. Untuk kantong distalnya sendiri, jika memang kantong distalnya sampai menuju ke skrotum, dikatakan dari buku Schwartz itu tidak disarankan untuk melakukan reseksi dari kantong hernia sangat ekstensif karena bisa memunculkan postoperative pain yang cukup signifikan pada pasien-pasien pasca operasi, dan juga bisa mencederai dari plexus spinaformis dari spermatic cord itu sendiri. Next. Ini identifikasi kantongnya sudah dipotong. Nah, ini isi kontennya dikembalikan dulu ke dalam rongga, baru dipotong dan diikat. Nah, untuk teknik dengan menggunakan native tissue atau hernioplasti, itu ada 3 teknik: teknik Bassini, Soltis, dan McVeigh. Dan teknik Bassini merupakan teknik pertama kali yang diperkenalkan untuk dilakukan hernioplasti. Jadi teknik Bassini ini dilakukan dengan cara setelah tadi spermatic cord sudah teridentifikasi, kantong sudah dipotong, isi kontennya sudah dikembalikan ke dalam, lalu sekarang akan dilakukan tindakan untuk mempersempit dari deep inguinal ring-nya. Deep inguinal ring ini akan direkonstruksi dengan teknik Bassini, yaitu dengan dengan melakukan penjahitan triple layer repair, yaitu internal oblique, transversalis abdominis muscle, dan transversalis fascia. Seperti pada gambar ini.
3 layer ini disatukan dan kemudian dilakukan penjahitan satu-satu ke tepi dari inferior inguinal ligamen. Dan juga dijangkarkan ke periosteum dari pubic tubercle. Dan teknik Bassini ini bertujuan untuk menguatkan dari deep inguinal ring dengan menggunakan aspek lateral, yaitu dari inguinal ligamen di sini untuk memperkuat deep inguinal ring di sebelah sini. Itu sehingga teknik ini sangat tension untuk di pasca operasinya. Nah, selanjutnya teknik McVeigh. McVeigh ini ini merupakan juga teknik hernioplasti yang dimana ini digunakan untuk merepair dari inguinal ring ataupun femoral ring. Dan teknik McVeigh sendiri ini paling sering digunakan pada kasus-kasus dari femoral hernia dan pada kasus-kasus di mana kontraindikasi untuk pemasangan dari dan tekniknya sendiri ini dilakukan insisi pada transversalis fascia untuk masuk ke rongga preperitoneal dan dibuat flap dari transversalis fascia itu sendiri. Lalu flap dari atas flap dari atas transversalis fascia itu dikaitkan ke Cooper ligamen. Cooper ligamen itu ada di dekat dari tuberculum pubicum dan dijahit secara satu-satu menuju ke arah lateral. Dan setelah sudah sampai di inguinal ring, itu dijahit kembali ke arah medial dengan mendekatkan inguinal ligamen dan menuju dengan mendekatkan inguinal ligamen dan transversalis fascia di bagian bawah. Untuk teknik Soltis sendiri, ini merupakan modifikasi dari teknik Bassini yang mana dinyatakan bahwa teknik Soltis memiliki tension yang lebih tersebar merata pada ligamen-ligamen itu sendiri. Karena penjahitannya dilakukan 4 kali pada transversalis fascia. Pertama dibuka, lalu dilakukan penjahitan ke inguinal ligamen di arah inferior menuju ke arah lateral dan dijahit kembali ke arah medial hingga ke pubic tubercle. Dan selanjutnya ditutup dengan dari MOE, musculus obliquus externus ke arah medial. Teknik yang keempat itu teknik Lichtenstein. Ini merupakan yang paling populer digunakan, yaitu teknik dengan tension free dengan menggunakan prosthetic mesh graft untuk menjaga dan membentuk deep inguinal ring yang baru. Dengan ukuran mesh-nya sendiri itu yang biasa digunakan adalah 7 kali 14 cm. Itu dengan anchoring-nya ada 4 titik utama, yaitu di pubic tubercle, di conjoint tendon. Conjoint tendon yaitu merupakan gabungan dari inferior fiber dari internal oblique muscle
transversus abdominis dan transversus fascia sebelum masuk ke pubik tuberkel. Di sisi posteriornya dipasang pada inguinal ligamen, dan di lateral itu mesh disatukan menjadi satu. Nah, pada video di kanan ini contoh pemasangan mesh, dan yang jahitan pertama ini dilakukan di rectus sheath yang pertama. Ini merupakan anchor utama yang pertama di pubik tuberkel. Pada video ini dilakukan penjahitan secara kontinus dari pubik tuberkel ke inguinal ligamen atau Popart's ligamen. Hingga mengelilingi dari spermatic cord. Mesh graft itu dibelah menjadi dua bagian, dengan bagian superiornya itu lebih lebar dibandingkan bagian inferiornya. Itu cenderung dikatakan menurut buku Schwartz itu 1:3, sehingga tujuannya adalah bagian superior lebih lebar itu untuk menutupi dari trigonum Hasselbalch triangle agar tidak terjadi kelemahan di Hasselbalch triangle. Ini membentuk deep inguinal ring yang baru dengan mengattach ekor dari mesh bagian superior dan mesh di bagian inferior ke ligamentum inguinal. Pada saat pemasangan mesh ini perlu diperhatikan bahwa posisi dari mesh sebaiknya tidak melengkung atau tidak terlipat, sehingga area yang tercover mesh itu bisa maksimal, dan area-area penting yang akan diperkuat itu semua tertutupi. Pada pemasangan mesh ini sendiri, dari pengalaman saya lihat selama di Sanglah, banyak variasi. Ada yang menjahit cuma di 4 titik utama saja, ada yang menjahit keliling, ada yang seperti di video ini yang dijahit secara running suture, mengelilingi dari mesh graft-nya itu sendiri. Lalu untuk recurrency dari hernia ini sendiri didasarkan beberapa faktor. Yang pertama, faktor pasien itu bisa terjadi karena malnutrisi, imunosupresi, bisa karena diabetes mellitus, steroid, dan merokok. Untuk faktor teknisnya itu merupakan faktor yang tergantung dari operator. Biasanya kesalahan dalam pengukuran mesh, dari fiksasinya, kurang pas pada pemasangan di titik-titik penting, dan dari keterampilan operatornya. Untuk faktor jaringannya sendiri,
bisa karena infeksi, iskemik jaringan, dan tension. Untuk komplikasinya itu yang paling sering disebutkan adalah chronic groin pain, itu bisa bersifat nociceptic, somatik, dan visceral. Jadi maka dari itu perlu ditekankan bahwa preservasi dari nervus iliohipogastrik dan ilioinguinal itu sangat penting dilakukan. Dan juga pada beberapa kasus didapatkan kerusakan atau gangguan pada cord atau testikularnya, baik itu cedera pada vas deferens-nya atau plexus pampiniformis, atau baik itu ada hematom atau hidrokel pasca operasi. Baik, mungkin sekian Bli yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.